Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Rosta Devi, mahasiswa semester 3 dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi AFI, dengan nomor induk mahasiswa 0701 0120 018. Di sini saya akan membahas mengenai materi Ta'thirul Madhabi Ismaili. Namun sebelum membahas mengenai materi tersebut, di sini saya akan memaparkan beberapa al-mufradat atau kosakata. Baik, yang pertama ada al-falsafah yang berarti filsafat, at-tarakumat akumulasi, mu'aridan menentang, allati tafsili yang memisahkan, huwa bitariqah beberapa cara, mukhalifan bertentangan, wa baddalamin alih-alih, ittasifu dicirikan, bidamji menggabungkan, asyasah berarti politik. Baik, di sini saya akan menerangkan dan menerjemahkan mengenai materi Ta'thirul Madhabil Ismaili, yaitu pengaruh madhab Ismailiyah. Laqad muhawalatul Farabi li tafsirin nusyu'i fil falsafatil Yunaniyah wallati kanat mukhtalifatan naw'amma an fikratil khalqi qabulan wa ta'atifan min qabla sufiyah wal ismailiyin alladzina tamakkanu min tashkili kiyani siyasi lahum fi Tunis. Usaha Al-Farabi untuk menjelaskan kemunculan filsafat Yunani yang agak berbeda dengan ide penciptaan dan diterima secara simpatik oleh para sufi dan kaum Ismailiyah yang mampu membentuk entitas politik bagi mereka di Tunisia. Wa qamu bi ta'sisid daulat al-Fatimiyah amman 909 walladhi kana mu'aridan lil khilafatis sunniyah fi Baghdad. Ia mendirikan negara Fatimiyah pada tahun 909 yang menentang kekhalifahan Sunni di Baghdad. Wa fi amun 973 amtadda nufudul Ismailiyin ilal Qahirati wa qamu bi bana'i Jama'al Azhar. Pada tahun 973, pengaruh Ismailiyah meluas ke Kairo dan mereka membangun Masjid Al-Azhar. Badal fikrul Ismaili bil iqtina'i bi annal imam asy-syi'i huwa batariqah ma ibaratan andulillahi fil ardi. Pemikiran Ismailiyah dimulai dengan keyakinan bahwa Imam Syiah dalam beberapa hal adalah bayang Tuhan di bumi. Wa kanat hunaka qana'atun bana Rasul Muhammad bin Abdullah antin bil ilmil haqiqi ila Ali bin Abi Thalib wasilalatihi min ba'dihi wa tamma tasmiyatun hadal ilmil mutawwarat an-nuril Muhammadi. Dan ada keyakinan bahwa Rasul Muhammad bin Abdullah telah mempercayakan pengetahuan yang benar kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunan setelahnya. Pengetahuan tersembunyi ini disebut cahaya Muhammad. Al-Ismaili ya'taqidu innal falsafah turkizu faqta 'alal janibil aqli wal mantiq fitin wa la tu'iruh timaman ila janibir ruhi.
pemikiran Ismailiyah ini meyakini bahwa filsafat hanya menitik beratkan pada aspek rasional dan logis agama serta tidak memperhatikan aspek spiritual. Walihada nash'at ayyari yuzakkizu ala fahmil ma'ani adafinati lil Qur'an wa sumiyyi hadal ilmul batin. Jadi oleh karena itu lahirlah arus yang menitik beratkan pada pemahaman makna tersembunyi Al-Qur'an, dan ilmu ini disebut dengan ilmu batin. Wa baddala min isti'malil ilmi wal qiyas li fahmil alimil kharij isti'mal Ismailiyun tilkal wasaili li fahmil li tafkir dakhalil batini lil insan. Alih-alih menggunakan ilmu dan ukuran untuk memahami dunia luar, kaum Ismailiyah ini menggunakan cara-cara ini untuk memahami pemikiran internal. Qawmal Ismailiyun bidamji ba'dil afkariz Zardushtiyati mal iflatuniyah al-muhaddatsati li tawdiha fikratuhumul falsafiyah. Ismailiyah ini menggabungkan beberapa ide Zoroaster dengan Neoplatonisme untuk memperjelas ide filosofis mereka. Allati kanat ibarah an fikratin qadimah naw'amma wa mufadahu alal hayah awal haqiqah awal a'malul yaumiyati laha wajhan, yang merupakan ide yang agak lama bahwa kehidupan, kebenaran, atau tindakan sehari-hari memiliki dua sisi atau dua wajah. Wajahu narahu fil hayati dunya wa wajah khafiyun yaqa'u fis samawat al-ula wa alaihi wa hasab. Sisi atau wajah yang kita lihat dalam kehidupan duniawi, dan satu lagi yaitu sisi tersembunyi yang terletak di langit tertinggi. Hadzal mafhum fa in ayyi salatan aw du'a aw zakatin yaqumu bihil insan fi hadhil hayati ya fil haqiqah nuskhatan musyabihatan nafsi tilkal fa'aliyati fis sama'il ali ma'a farqi muhim. Menurut konsep ini, setiap doa atau permohonan atau zakat yang dilakukan seseorang dalam hidup ini sebenarnya adalah salinan yang serupa dengan peristiwa yang sama yang ada di langit, dengan perbedaan penting. Wa huwa an-nuskhatus sama'il ula yal khalidatu wa dhatu ab'adun haqiqiyah wa inna sama'al ula nafsaha hiya aktsar haqiqiyah minal hayatid dunya. Bahwa versi langit yang lebih tinggi itu abadi dan memiliki dimensi nyata, bahwa langit yang lebih tinggi itu sendiri lebih nyata dari kehidupan yang lebih rendah, yaitu kehidupan yang ada di dunia. Minal jadi bidzikri an fikratan ba'dil hayah ad-dunya was sama'il ula kanat fikratan ibraniyah qadimatin tarkal faros indama a'tanaqul Islam. Dan perlu dicatat bahwa gagasan tentang dua dimensi kehidupan, yaitu dunia dan akhirat, adalah gagasan Iran kuno yang ditinggalkan oleh kaum Persia ketika mereka masuk ke dalam Islam. Walakin Ismailiyun a'duha lil hayah wa damjuha ma'a fikratin nusyu'il Yunaniyah wa tahlil al-Farabi.
Tetapi kaum Ismailiyah ini menghidupkannya kembali dan menggabungkannya dengan gagasan evolusi Yunani dan analisis Al-Farabi. Al-Qailatu innal insan birrogum min munsya'atin ala hadhil ard wa innahu muttidadal silsilah min atwarin nusyu allati bada'at minal musdari ila sama'il ula ilal kawakib asyamsi al-qamar wa innal insan lahul qudratu bi anna yuzilu tibatu hadhihi tarakumat minan nusyu lika yarji'u ilal khaliqil awwali, yang mengatakan bahwa manusia terlepas dari asalnya di bumi ini merupakan perpanjangan dari serangkaian tahapan evolusi yang dimulai dari sumber ke langit tertinggi hingga planet-planet, matahari, bulan, dan manusia itu memiliki kemampuan untuk menghilangkan debu akumulasi dari evolusi untuk kembali ke pencipta awalnya. Kanatus samawat al-ushrulati tafsil insan anillahi hasabal mafhum al-ismaili murtakadatun ala rasul Muhammad wa a'immati syiah as-sabai hasabil ismailiyah, itu Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, Muhammad Al-Baqir bin Ali, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad, Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Jadi 10 langit yang memisahkan manusia dari Tuhan menurut konsep Ismaili itu didasarkan pada Nabi Muhammad SAW dan 7 imam Syiah menurut Ismailiyah, yaitu yang pertama ada Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, Muhammad Al-Baqir bin Ali, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad, dan yang terakhir yaitu Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Fafis sama'il ula kana Rasul Muhammad wa fis sama'il thaniyah Ali bin Abi Thalib wa ba'dal a'immatis sab'i wa akhira wa fis sama'il aqrab ilal ardi kanat Fatimah ibnatu Rasul Muhammad. Dan di langit pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan langit yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Dan setelah 7 imam, dan akhirnya langit yang paling dekat dengan bumi adalah Fatimah, yaitu putri Nabi Muhammad SAW. Wa kana hadha battaba'u mukhalifa lifikrati arsitu wa tahlil al-Farabi litilka al-fikrati haitsu kanatil falsafah al-Yunaniyah tu'aminu in hunaka al-awwal wa min hadzal awwali nusyu ats-tsani. Ini tentu saja bertentangan dengan gagasan Aristoteles dan analisis Al-Farabi tentang ide tersebut. Karena filsafat Yunani percaya bahwa ada yang pertama dan dari yang pertama itu muncul yang kedua. Alladzi ittasifu bidzakai wa natijatan la qudrati tsani ala tiabi fikrah al-awwal nasya'a ats-tsalits wa minats tsalits nasya as-sama'il ula, yang ditandai oleh kecerdasan dan sebagai hasil dari kemampuan yang kedua untuk memahami gagasan yang pertama muncul yang ketiga, dan dari yang ketiga itu muncul langit tertinggi. Wa minats tsalits
nasya'a sama'il ula wa minhu nasya'atun nujum wal kawakib wasyamsi wal qamar wa minhu atil asyru wal akhirul ladzi kan bimathabati jisri rabitin bainal hayati dunya was sama'il ula. Dan dari yang ketiga muncul langit tertinggi dan darinya muncul bintang-bintang, planet-planet, matahari dan bulan, dan darinya muncul ke-10 dan terakhir, yang merupakan jembatan yang menghubungkan kehidupan dunia dan langit tertinggi. Ini menurut Syiah Ismailiyah. Menurut filsafat sendiri, akal 10 adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril lah yang menjadi penghubung antara langit dengan bumi, dan beliau sebagai pendamping Rasulullah. Sedangkan dalam mitologi Yunani, yang ke-10 ini adalah Hermes. Makanya muncul ilmu hermeneutika, yaitu Tuhan itu menyampaikan teks melalui Dewa Hermes. Kemudian Dewa Hermes ini menyampaikan kepada manusia. Maka ada trilogi hubungan dari ketiga ini. Jadi bagaimana kita harus memahami teks. Jadi Syiah Ismailiyah ini berkembang luar biasa dan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran secara tasawuf, karena mereka ini memahami bahwa dalam Al-Quran itu ada makna batin atau makna yang tersembunyi, sama dengan aliran tasawuf, sama-sama mengartikan seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.